Ya, selamat datang di podcast Kardupa, DPRD Sumut Bicara. Sosok yang akan tampil pada podcast ini adalah sosok yang 14 tahun lebih berkarir di Lembaga Bantuan Hukum Medan. Sosok ini banyak dicari, banyak dikejar oleh penguasa karena aktivitasnya membela kaum miskin, membela masyarakat bawah yang pada akhirnya dengan sistem prodeo. Dari LBH melompat ke KPU Sumatera Utara dan di sana berkarir di lembaga negara yang juga menyangkut kepada pemilu. Yang pada akhirnya mundur dari KPU sebagai ketua karena ingin ada tantangan baru. Dan kemudian karir berikutnya masuk ke partai politik dan mencalonkan diri menjadi caleg untuk DPR RI. Dan berlanjut kemudian pada tahun 2019 maju lagi menjadi caleg untuk DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 1 Medan A. Dalam perjalanan panjang dari seorang alumnus Universitas Muhammadiyah akhirnya didapuk oleh Partai Golkar untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Selamat datang Pak Irham. Selamat datang, Pak Peter. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? sehat. Senang sekali kami bisa berkesempatan untuk mengajak Pak Irham datang dan berbicara di podcast kami, DPRD Sumut Bicara. Kalau kita lihat potret DPRD Sumut sekarang ini, apa yang bisa Pak Irham rekam dari perjalanan panjang lembaga ini? Ya, terima kasih. Saya sudah diundang juga pada acara podcast Radio Cardova Medan dan tentu ini menjadi satu kebanggaan dan kesyukuran buat kami, khususnya DPRD Sumatera Utara, lebih terkhusus lagi dari fraksi Partai Golkar. Dan tentu diskusi kita sore hari ini menjadi sangat menantang dan menarik karena Pak Peter mempertanyakan apa sesungguhnya yang menjadi peran DPRD selama kurun waktu 4 tahun belakangan. Bagi saya bahwa DPRD Sumatera Utara ketika telah terpilih tahun 2019 yang lalu ini menjadi satu paradigma baru dalam rangka perjuangan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya daerah pemilihan Sumut 1, Medan A. Karena apa? Karena sejak lama saya memang mengharapkan ada peran-peran yang lebih konkret lagi, peran yang bisa secara langsung melakukan pembelaan, pendampingan, dan juga bisa merealisasikan janji-janji yang kita sampaikan ketika kampanye pemilu tahun 2019 yang lalu. Karena apa? Karena memang perjuangan yang saya jalankan selama ini, baik ketika di LBH Medan, ketika di KPU Provinsi Sumatera Utara, itu adalah bagian kecil dari perjuangan panjang dalam rangka memberikan pemberdayaan yang lebih konkret lagi kepada masyarakat. Sedikit banyak ketika di DPRD Sumatera Utara, apa yang kemudian kita perjuangkan dulu, baik itu untuk masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, kemudian perlindungan hak sipil, hak politik, kemudian hak asasi manusia, itu lebih jauh bisa kita perankan di DPRD Sumatera Utara. Walaupun memang peran-peran itu tidak sepenuhnya bisa kita lakukan tanpa dukungan dari fraksi-fraksi lain, dari anggota DPRD lain yang tentu punya mekanisme ketika melakukan pengambilan keputusan. Tetapi paling tidak saya merasa apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi mimpi yang selama ini saya perjuangkan sejak muda sampai saat ini, walaupun kemudian belum sepenuhnya bisa saya realisasikan kepada masyarakat, 4 tahun ini langkah-langkah, upaya-upaya, kerja-kerja politik itu sudah saya lakukan. Sudah memberikan kontribusi baik untuk masyarakat
dan juga baik untuk DPRD Sumatera Utara secara kelembagaan. Iya. Tapi Pak Irham, menjadi pertanyaan buat saya, kenapa sampai masuk ke ruang politik dan kemudian bergelut dengan berbagai masalah yang ada di dalamnya, padahal ini apakah pilihan atau menjadi seseorang Atau kecerobohan gitu ya? yang ingin menggapai apa yang menjadi cita-cita, Ya. atau mungkin kecebur? Iya. Iya. Pertama, saya ini kan lahir besar di kampung. Eee, Lebih khusus lagi saya lahir besar di, Kampung Kededurian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Yang pada saat itu masyarakatnya tergolong masyarakat, kecil miskin. Artinya mayoritas masyarakat di kampung itu adalah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Artinya, eee, boleh dikatakan hampir, 70-80% kelompok anak muda masa itu hanya menempuh pendidikan sampai pada tingkat SMP. Sedikit sekali lah, hanya beberapa persentase saja yang kemudian menempuh pendidikan pada tingkat SMA, bahkan bisa dihitung dengan jari, yang kemudian memberanikan diri untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Salah satunya saya. Ya. Saya itu kemudian ketika tamat SMA Negeri 12 Medan, sekarang SMA Negeri 13 Medan, itu sudah hampir dipastikan tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena orang tua sudah menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Tetapi itu kemudian menjadi cambuk sebetulnya, menjadi inspirasi, menjadi motivasi saya untuk bagaimana caranya tetap bisa kuliah, tetap bisa menempuh pendidikan S1, agar kemudian ini mendorong anak-anak muda lain di kampung itu untuk mengambil langkah yang sama. Eee, Entah bagaimana, karena memang di awalnya saya tak punya uang sepeser pun untuk bisa masuk perguruan tinggi, ya. Saya coba di Universitas Sumatera Utara beberapa kali tidak lolos, kemudian juga mau masuk di perguruan tinggi swasta pada saat itu walaupun tidak terlalu mahal, tapi kemudian, sangat mahal masa Ya. itu. Akhirnya, eee, tahun 1994, saya mendapat hadiah sebagai juara pertama lomba karya tulis, ya, BKKBN Provinsi Sumatera Utara, juara pertama, dan dikasih hadiah kalau saya tidak salah masa itu sekitar 50.000. Oh, 50.000. pada masa itu Iya. 50.000 sudah cukup besarkah? Tidak, Oh, belum. belum. Ya 50.000, dan itu yang kemudian saya pakai untuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya memang hanya modal cukup pendaftaran, yang lainnya masih kredit, masih hutang. Yang penting saya bisa mendaftar dulu. Iya. Itulah yang kemudian menjadi langkah saya untuk di perguruan tinggi, gitu. Kemudian ketika masuk politik, di awalnya saya memang sebetulnya tak punya minat apapun di politik. Saya ini kan kalau dilihat dari gayanya, ini kan gaya dokter, ya. Dan memang saya berkeinginan dari dulu jadi dokter. Dokter spesialis. Itu cita-cita, dan itu sudah saya persiapkan sejak, di SMA, saya ambil jurusan biologi. Ya, dulu ada jurusan biologi. Tapi kemudian, ya karena di Fakultas, Kedokteran UNSU tidak lulus, pindah ke UNSU itu Fakultas Hukum, akhirnya kemudian saya lebih banyak beraktivitas sebagai, aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa pada masa itu memang sudah mulai menggelora atau Sudah. masih agak-agak diam, kemudian Sudah mulai menggelora. berontak, gelora lagi? Iya, ya sudah mulai menggelora karena saya ketua senat. Oh, ketua senat. Ya, saya ketua senat mulai dari tingkat fakultas sampai perguruan tinggi, dan kemudian juga saya aktif di perguruan tinggi sebagai asisten dosen, dan selama kuliah pun untuk kemudian bisa menamatkan kuliah, saya ini adalah produk beasiswa Super Semangka.
Jadi, Pak Irham, ada masa lalu yang men-trigger Bapak untuk menantang Ya. agar bisa masuk ke universitas. Dengan berbagai cara tentunya ya. Kalau kita masuk ke pertanyaan saya tadi, potret DPRD Sumatera Utara Mm-mm. dari pandangan seorang wakil ketua bagaimana? Ya, saya harus jujur akui bahwa dari 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara, tentu banyak latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang karena keberuntungan, Mhm, ada yang karena keturunan, ya, ada yang memang dia sungguh-sungguh berkeinginan mengabdikan dirinya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. oke. Dan tentu dari cara pandang yang berbeda ini, ya banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari pengalaman dan juga ya situasi politik yang ada. Sehingga kemudian saya melihat itulah yang menjadi keragaman. Itulah yang menjadi kekayaan bagaimana kemudian kita mendorong peran-peran DPRD itu lebih bisa efektif, baik di tingkat komisi, di tingkat badan-badan, sehingga kemudian peran itu bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Iya, berarti kerja-kerja politik yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan Hmm, dewan dalam kurun waktu yang sebentar lagi akan selesai hmm. sudah ada buahnya atau masih punya PR, Pak? Bagi saya secara pribadi ya, sebagai baik sebagai pimpinan maupun anggota DPRD, saya belum banyak berbuat untuk masyarakat. Memang fokus perhatian saya selama 4 tahun ini, Bang Peter, itu adalah di bidang konsentrasi saya di bidang pendidikan. Mhm, Di bidang pendidikan, kemudian di bidang pelayanan kesehatan, bantuan sosial, ya, dan itu yang kemudian belum secara penuh saya abdikan diri saya untuk masyarakat. Sehingga mhm. kemudian hutang-hutang politik ini harus saya tuntaskan untuk periode berikutnya. Berarti masih ada utang secara pribadi Saya terhadap akui, masyarakat saya akui. dan juga kepada Sumatera Utara. Kepada Sumatera Ya. Utara. Nah, kalau kita masuk kepada salah satu Hmm, fungsi dari DPRD Sumatera Utara, katakanlah sebagai orang parlemen hmm, pasti ada legislasinya, hmm, pembentukan peraturan daerah. ya. Sejauh ini sudah berapa, Pak? Eh, sepanjang pengetahuan saya, Mhm, dari target yang telah ditetapkan melalui paripurna DPRD dan kemudian kerja-kerja badan pembuat peraturan daerah, ada lebih kurang 20 rancangan peraturan daerah yang sudah kita sahkan, walaupun kemudian masih ada beberapa yang sangat krusial kita mhm, butuhkan belum terselesaikan. Contoh misalnya, rancangan peraturan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. mhm. Itu sebagai antisipasi dari DPRD Sumatera Utara karena meningkatnya kejahatan jalanan, begal, kemudian kenakalan remaja. Sampai sekarang itu belum tertuntaskan dan Ya. itu tentu menjadi hutang juga bagi kami di DPRD Sumatera Utara dan berbagai produk peraturan daerah lainnya. Nah, dalam menyikapi situasi yang ada, Ya, tentunya kan kita tidak pernah lepas dari gejolak-gejolak yang ada di hmm, masyarakat. Suara-suara masyarakat kan pasti sampai ke DPR kan, Pak? sudah pasti. Nah, bagaimana DPR secara kelembagaan merespon suara-suara masyarakat ini? Ya, saya kan orang yang memang sejak awal berada di garis terdepan Mhm, ketika memperjuangkan hak masyarakat. oke. Artinya sejak lama saya terbiasa saja memimpin demonstrasi di DPRD, di kantor gubernur gitu. Dan pada akhirnya ketika kita kemudian dipercaya memimpin lembaga yang dulu kita demonstrasi, Mhm, ini tentu harus kita siapkan diri kita. Apa yang siapkan diri, iya, kemudian siapkan. bertemu dengan Iya, masyarakat, iya. bukan lari, Pak, ya? Bukan lari, karena memang hak untuk menyampaikan pendapat itu kan dilindungi oleh Oh, iya. undang-undang. Jadi apa yang kita lakukan dulu tentu harus kita perlakukan sama seperti sekarang, walaupun suasana kebatinannya berbeda. Iya. Artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa dulu kita memperjuangkan rakyat itu tanpa pamrih. Mhm, Tidak ada embel-embel, baik ekonomi, politik, dan sebagainya. Sekarang terjadi pergeseran-pergeseran, mhm. gitu. Artinya demonstrasi itu cenderung kemudian saya lihat terbatas pada kepentingan tertentu saja.
Tapi itu pun tidak harus kemudian kita tolak, Mhm. karena sejak awal kita, harus, bersiap diri sebagai anggota DPRD menerima kondisi apapun. Ya, berarti menerima para demonstrasi itu tentunya ada mekanismenya. Iya, Nah, selentingan orang mengatakan demo itu ada sponsornya, Pak. mhm. Apakah Bapak juga dapat menerima itu sebagai bagian sebuah proses demokrasi atau memang hanya untuk kepentingan seperti yang Bapak katakan tadi? Iya, seperti yang saya katakan bahwa sebetulnya, inti dari demokrasi itu kan Mhm. ekspresi, Ya, menyampaikan pendapat. Dan kita berharap bahwa siapapun yang menyampaikan pendapat di depan umum termasuk di DPRD, itu adalah karena perjuangan terhadap diri dan kelompoknya. Apakah itu berkaitan dengan kasus tanah, kesehatan, ketenagakerjaan, atau kemudian ada soal urusan politik, begitu. Semuanya memang kita alamatkan kan untuk kepentingan masyarakat. Bahwa kemudian di dalamnya ada muatan-muatan lain lain, yang menumpang, yang iya, mengambil peran dan sebagainya, menurut saya ya itu yang kemudian harus diperkecil perannya, ya, harus diperkecil perannya supaya kemudian apa yang kita atau kami lakukan dulu itu dilihat ya lebih baik sekarang ketimbang dulu, mhm. gitu. Tapi sah-sah saja ya kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan yang diusung, Ya tak terhindarkan juga kalau gitu ya? kita, nggak terhindarkan kadang ya kita tahu siapa yang berada di Di balik itu balik itu. semuanya gitu, nggak terhindarkan walaupun kemudian ya DPRD tetap harus bisa menerima keadaan apapun. Ya. Tadi Pak Irem mengatakan ada demo Mhm, terkait dengan tanah. mhm, Karena memang untuk Sumatera Utara sangat apa ya, krusial dan juga mendapat perhatian. iya, Beberapa waktu yang lalu ada juga demo tentang tanah yang ada di Deli Serdang terkait dengan bumi perkemahan Pramuka kalau saya nggak mhm, salah ya, mhm, dan juga ada demo yang tanah di Desa Sena. mhm. Gimana tanggapan Pak Ilham? Eee, Konflik agraria ini kan memang bukan konflik yang muncul belakangan, tapi memang konflik yang sudah turun-temurun. Mhm, Dan, sejak awal di LBH pun saya mendampingi petani dalam soal konflik agraria. Baik itu antar kelompok, petani, mhm, kelompok petani dengan, perusahaan negara, dengan perusahaan swasta, dengan negara sekalipun. Artinya bahwa konflik agraria ini memang muncul dan hampir kemudian sejak, 10, 20 tahun yang lalu ini belum terselesaikan secara baik. Dulu kita punya tim penyelesaian pertanahan Sumatera Utara ya, yang diharapkan kemudian itu menjadi embrio dalam rangka mengkoordinasikan seluruh persoalan pertanahan Sumatera Utara. Saya ingat mhm, betul, catatan saya dulu ada 500 kasus tanah di Sumatera ya, Utara, tapi sampai sekarang belum terselesaikan, mhm, khususnya berkaitan dengan PTPN 2, ya. ya, kemudian aset-aset negara, ya. Ini yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga ketika sekarang muncul lagi kasus-kasus tanah ini yang kemudian memang harus ada peran negara di dalamnya. Karena kalau tidak, maka persoalan-persoalan agraria, persoalan pertanahan ini akan kemudian akan terus berkembang ke masa depan. Jadi berarti ada handicap yang dihadapi baik pemerintah maupun masyarakat. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan itu, Pak? Ya, kalau saya di DPRD Sumatera Utara memang harus dibentuk tim terpadu penyelesaian pertanahan. Untuk kemudian melakukan pencermatan, Mhm, penelitian. Karena khawatir kita bahwa kemudian persoalan-persoalan tanah ini bukan berdiri sendiri, ya, tapi persoalan tanah ini berkaitan juga dengan mafia tanah, mafia. berkaitan dengan pemodal, Mhm, berkaitan dengan pihak-pihak lainnya yang kemudian di dalamnya ikut serta. Sehingga kadang-kadang rakyat yang berdemo dalam dua kepentingan yang berbeda mhm, ini satu di belakang pemilik modal, ini kemudian yang kepentingannya, berbeda lagi begitu. iya, Sehingga menurut saya, ini yang kemudian harus ada keterpaduan, mhm, baik DPRD sebagai representasi rakyat, pemerintah daerah, BPN, dan seterusnya pihak-pihak lain termasuk, Polda, Pangdam, dan sebagainya, gitu. iya. Jadi berarti di antara kepentingan-kepentingan yang ada, apakah itu kepentingan pemodal sebagai sponsor dan kemudian masyarakat yang memang secara adat mereka mempunyai hak itu. DPRD Sumut berada di mana, Pak?
Kalau saya tegas menyatakan bahwa dilihat dari sejarah pertahanan Sumatera Utara, Mhm, masyarakat tradisional, masyarakat adat punya hak terhadap penguasaan tanah. mhm. Ya. Tentu ini yang kemudian ya tidak bisa kita benturkan antara satu dengan yang lain, begitu. Dan apa yang saya sampaikan tadi, Pak Peter, bahwa kalau semuanya duduk bersama, Ya. ingin punya penyelesaian bersama, kenapa tidak bisa diselesaikan? Baru-baru ini misalnya DPRD Sumatera Utara melalui Komisi A itu mengundang rapat terpadu tentang pemberantasan narkoba. Ya. Hadir Kapolda langsung, hadir Pangdam langsung, Kejaksaan Tinggi, BNN Provinsi Sumatera Utara, bersama pemerintah daerah, duduk bersama, dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa harus ada gerakan bersama. Dilakukan pada saat itu juga, bisa kok, Bisa ya? bisa, Berarti sebenarnya bisa, bisa. asal mau duduk bersama. Iya, Persoalannya Pak Irham, duduk bersama ini yang susah di Sumatera Utara ini. iya. Nah, bagaimana DPRD Sumatera Utara mengambil peran untuk duduk bersama ini? Apakah mengundang atau mengadakan RDP atau bagaimana? Kalau DPRD memang pertama punya keterbatasan dalam kebijakan. Karena kebijakan itu tentu ada di pemerintah daerah, Ya. ya. Tetapi DPRD bisa merekomendasikan, Hmm. bisa menyampaikan pendapat, bisa memberikan usul, dan tentu itu ya tidak hanya melalui rapat dengar pendapat, tapi kemudian keputusan itu bisa diambil melalui rapat paripurna. Ya, Asalkan kemudian ada persetujuan 2/3 dari anggota DPRD hadir. hadir, Oh, gitu. Dan menurut saya kalau kemudian di akhir-akhir priorisasi ini ada langkah-langkah progresif yang bisa dilakukan oleh DPRD, itu menjadi sejarah penting juga bagi DPRD Sumatera Utara. sejarah penting bagi DPRD Sumatera Utara yang anggotanya harus hadir sebenarnya dalam setiap RDP, gitu. Ya, Atau ya, harus quorum? harus korum, Harus quorum. harus korum, tetapi maksud saya bahwa kalau kemudian di tingkat praksi, di Hmm. tingkat komisi, kemudian bersepakat harus ada kebijakan-kebijakan yang konkret di sisa priorisasi ini, maka DPRD Sumatera Utara itu tentu akan menjadi lembaga yang dilihat oleh rakyat Sumatera Utara mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap Iya. mereka. Memang banyak masalah yang dibicarakan di DPRD Sumatera Utara yang juga harus tersampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu, oh ini kerjanya DPRD Ya. Sumatera Utara kan. Karena kan dulu ada stigma, Pak. Hmm. Stigma yang Duduk, mungkin datang, diam gitu. gitu kan. Ya. Jadi stigma itu kan menurut saya hari demi hari, tahun demi tahun kan sudah mulai tergerus ya. Tapi bagaimana kita bisa eh, mengakui hal-hal yang sebenarnya menjadi tugas dan kewajiban DPR, khususnya DPRD Sumatera Utara, yang sampai sekarang masih belum terlaksana, Pak. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan kan? Priorisasi kami itu berakhir September. Oh September, oke. September 2024, Mhm, artinya masih ada lebih kurang 10 bulan. 10 bulan. Artinya Tapi 10 pemilihannya pada Februari. 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 Oke. Artinya masih banyak yang bisa dilakukan oleh DPRD Sumatera Mhm, Utara. Itu yang saya ya, sebutkan tadi. Masih banyak masih yang banyak. bisa dilakukan. Ya, sembari kemudian menyatakan konsistensi dirinya Mhm. sebagai anggota DPRD, apalagi bakal maju lagi sebagai anggota DPRD. Nah, mari tunjukkan siapa kita. Bakal maju sebagai anggota DPRD Ada sebagai Sumatera anggota Utara, DPRD, ada sebagai sebagai anggota anggota DPR DPR RI, RI, gitu. Banyak bahkan pilihan. mungkin ada yang turun ya ke DPRD Medan. Bisa jadi. Kalau Pak Irham Saya kemana? tetap sebagai anggota DPRD Tetap. Sumatera Utara dari daerah pemilihan yang sama. Oke. Pak Irham, Ya, kita minum dulu ya. ya, Boleh ya? boleh, Sambil cakap-cakap boleh. lah, Silakan, silakan. lihat-lihat kota Medan bagaimana. Karena saya jalan-jalan kemarin, Pak. Ah, Saya lihat juga banyak kali baliho Pak Irham ini menjulang tinggi di Jalan Yosudarso. Tapi menarik, Iya, isinya itu ada tertulis narkoba. ah, ah. Pak Irham tadi menyebutnya masalah narkoba, kan ada perdanya itu kan. Ada, Heeh. ada. Jadi baliho-baliho ini muncul pada saat mau menuju ke pemilu legislatif. Ya, Apakah itu sebagai bagian dari kampanye, Pak? sebenarnya Oh tidak. tidak. Ya, itu komitmen, ya.
dan tanggung jawab kita, Bang Peter. Oh gitu ya. Kenapa? Ya, 3 tahun belakangan Mhm. berturut-turut Provinsi Sumatera Utara ini berada pada ranking pertama Ya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia. ironis ya. Memalukan sekali, Pak. Hmm. Makanya kemudian itu menginspirasi kita semuanya dan itu menjadi tanggung jawab DPRD di dalamnya. Oke, saya potong. Pak Ira mau minum apa? Air putih Air atau putih kopi? saja, Air putih aja. ya, ya, Hangat, air putih hangat aja. nggak mau kopi. Ah, aduh Pak Peter, asam lambung Pak Peter. Asam lambung. Ya, bicara tentang narkoba Pak Ilham. Ya, Karena memang kita miris ya. Seluruh provinsi di di Indonesia, Sumatera Utara nomor satu untuk Indonesia. ya, Dan ini juga menjadi bagian bagaimana masyarakat sebenarnya diedukasi, kemudian bagaimana masyarakat juga dididik untuk menjauhkan diri dari narkoba. Ada perda, ada pergub, kalau saya nggak salah ya. ya. Tapi kenapa kok masih ada narkoba ini di Sumatera Utara malah ranking satu, Pak? Ya, itu yang menjadi keprihatinan kita, Bang. Mhm. Selama 3 tahun kita menjadi juara Ya. dalam penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya itu kalau tidak DKI Jakarta, Aceh. Ya. Ah, ternyata kenapa Sumatera Utara? Sumatera Utara ini kan sebagai apa namanya jalur emas peredaran narkoba Ya. melalui pintu-pintu masuk yang ilegal, Mhm. melalui pintu-pintu tikus yang ada di seluruh kabupaten kota, begitu. Yang kedua, ini perlu komitmen bersama, Mhm. baik dari pemerintah daerah, dari penegak hukum, dari DPRD, termasuk dari masyarakat. Kita bisa bayangkan dari hasil data yang dirilis oleh Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, lebih kurang 1,5 juta, ya, 1,5 juta anak-anak muda kita menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Oh. Dan kalau kemudian kita berjalan-jalan di kabupaten kota di Sumatera Utara, itu kasat mata dan terbuka sekali. Mhm. Ya, jangankan pada tingkat kelompok masyarakat terpelajar, tapi pada tingkat petani nelayan yang ingin melaut, mereka dengan bebasnya kemudian menggunakan narkoba Ya. sebagai bentuk daya tahan tubuhnya katanya. Dan kemudian itu ada di depan kita semuanya. Kita tidak bisa juga menyalahkan BNN. Mhm. Kenapa? Karena kemudian BNN punya keterbatasan biaya, punya keterbatasan personil, dan punya keterbatasan peralatan, gitu. Tidak bisa juga. Makanya kemudian memang harus ada upaya-upaya yang luar biasa, Mhm. terutama di Sumatera Utara. Saya melihat komitmen dan kesungguhan ini belum ditunjukkan oleh seluruh satuan kerja Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencegahan narkoba. Belum dilihat. Contoh, ini yang kemarin saya mendapat masukan dan baru berkunjung ke BNN Kota Siantar. Mhm. Nah, di dana desa itu ada dana pencegahan narkoba. Misalnya ketika mereka mau menikah, Mhm. ini kan harus ada tes urin Tes terlebih urin, dahulu. betul. Itu ada dana yang memang dicantumkan di dana desa itu atau dana kelurahan itu berkaitan dengan pencegahan narkoba. Yang kedua, di dana BOS. Ya. Itu juga ada dana dalam rangka pencegahan narkoba. Artinya di tiap-tiap sekolah juga bisa mulai digerakkan bagaimana metode dan cara dalam rangka pencegahan Mhm. narkoba. Ini yang kemudian kita ingin duduk bersama dengan satuan-satuan kerja daerah ini dalam rangka pencegahan itu. Ya. Gitu. Dana sudah ada, Ya, personil masih ya. terbatas. Apa yang salah, Pak? Tapi maraknya Mm-mm, narkoba di Sumatera Utara, apakah ada pembiaran dari pihak aparat mm-mm, atau memang karena Sumatera Utara ini menjadi pintu masuk yang mm-mm. paling gampang untuk beredarnya narkoba? Ya, semua saling punya ketergantungan. Oh. Tidak mungkin satu peristiwa itu terjadi tunggal begitu saja, Mhm. ya kan? Tidak mungkin kemudian bahwa karena bebasnya mereka masuk sehingga Mhm. kemudian peredaran narkoba menjadi marak. Tentu ada peran-peran, ada oknum-oknum yang mengambil bagian keuntungan di situ. Dan Secara itu yang menurut ekonomi ya, saya, yang iya, memang menguntungkan. karena misalnya ketika saya berkunjung ke BNN, saya termasuk rajin yang berkunjung ke BNN Mhm. Kabupaten Kota di Asahan,
seorang tersangka yang berada di tahanan BNN Asahan baru 3 bulan kerja saja, ya menjadi bandar narkoba, dia sudah bisa beli rumah baru, mobil baru. Itu kan menggiurkan bagi siapa saja. Iya, nilai ekonominya tinggi Sangat tinggi. dan kemudian gampang Iya, untuk dijual ya, iya, dalam tanda petik. betul. Pak Irham, memang kalau kita bicara tentang DPRD Sumatera Utara, tentu banyak kerja yang harus dilaksanakan, banyak janji yang harus dipenuhi. Kalau kita masuk ke masalah controlling, Mhm, tadi kan masalah legislasi. mhm, Kalau controlling gimana memainkan itu terhadap apa yang sudah tercantum misalnya dalam APBD Sumatera Utara dikerjakan oleh pihak jajaran mhm, Pemprov. DPRD Sumut kan tidak eksekutor. iya. Nah, bagaimana Bapak melihat? Sebetulnya DPRD punya peran besar juga Mhm, dalam rangka pengawasan pembangunan dan anggaran. oke, Kita punya mekanisme pengawasan itu melalui kunjungan reses anggota DPRD. Kita bisa melakukan pengawasan itu melalui kegiatan sosialisasi mhm, anggota DPRD, bahkan ada yang disebut dengan kunjungan dapil, ya, ya, untuk melihat secara langsung ya apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara. mhm, Banyak sekali temuan, ya, ya, baik di berbagai sektor pembangunan, baik itu di sektor infrastruktur, mhm, di sektor apa namanya pertanian, perkebunan, kemudian di sektor bantuan, pelayanan, banyak sekali temuan-temuan yang kita temukan itu. Dan itu semuanya tentu berkaitan dengan sistem pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan bagi kami DPRD Sumatera Utara sebetulnya sejak perencanaan anggaran yang dibahas secara bersama-sama dengan DPRD Sumatera Utara, itu sudah harus jelas outputnya apa. Tapi mhm, pada beberapa temuan yang kita dapatkan misalnya, ya, ternyata kemudian anggaran itu tidak disusun berdasarkan kebutuhan dari masing-masing satuan kerja daerah itu, mhm, tidak disusun berdasarkan. Sehingga kemudian ketika kita ingin mendapatkan target program yang mereka kejar itu ya tidak pernah ada, begitu. mhm, Nah, yang kedua, kita juga DPR ini kan bukan tukang stempel. ya, Saya nggak mau menjadi pimpinan DPRD sebagai tukang stempel, nggak mau. Makanya kemudian kalau Bang Peter tahu, saya salah satu pimpinan DPRD yang tidak menandatangani ya program tahun jamak ya. ya Untuk infrastruktur untuk itu ya, infrastruktur jalan tahun 2,7 T. 2021, 2022 sampai 2024. Mhm, Kenapa? Karena itu menurut saya sejak awal perencanaan dan kebijakan yang salah. ya. Kebijakan yang salah. Ya. Salahnya di mana, Pak? Pertama ada peraturan perundang-undangan yang terlanggar, Oh, ya. Peraturan perundang-undangan yang pertama menegaskan bahwa program tahun jamak tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur. gubernur. Ya, Yang kedua, bahwa seharusnya program tahun jamak itu masuk ke dalam KUA PPAS. ya. Tapi ini kemudian tidak masuk ke dalam KUA PPAS, tiba-tiba muncul di akhir pembahasan anggaran. Tapi bagaimana kita memintakan pertanggungjawaban sementara gubernur kan sudah tidak lagi. Bahwa pertanggungjawaban itu kan berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Dan Oke, pertanggungjawaban itu kan bukan hanya pertanggungjawaban administratif, tapi bisa juga pertanggungjawaban hukum. oke. Minum, Pak? Ya, oke, Bang. Oke. Ya, inilah minuman yang tersedia, Pak. Dan ini memang segar, Bang. Segar ya. Ya, dalam pembicaraan kita, Pak. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ke Pak Irham? Bagaimana menurut Bapak tentang Kota Medan? Kenapa Medan? Bagus-bagus saja, baik-baik saja. Banjir, macet, itu di mana-mana. Gimana Pak menurut Bapak? Mhm. Ya, Ya, kebetulan kan Pak Irham dapilnya Medan, Pak. Medan. Nah, Ya, tapi saya Medan. hmm, Bahwa pemerintah Kota Medan kan salah satu visi terpentingnya adalah pengendalian banjir. oke. Tetapi persoalan banjir ini kan bukan persoalan yang sesederhana yang kita bayangkan. Mhm, Ya. Makanya kemudian ada langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh Pemko Medan. ya. Pembangunan drainase di Medan Selatan, yang kemudian tembus sampai ke Sungai Deli dan semuanya, itu kan bagian upaya yang dilakukan. Walaupun memang
tidak sesederhana yang bisa kita bayangkan pengendalian banjir. Karena ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda banjir ini. Jadi nggak bisa disulap ya. Saya cek sampai di Belawan, Medan, Labuhan, itu Hmm. ternyata ada di situ yang Hmm. kemudian banjirnya tidak pernah berhenti. Hmm. Dan keluh kesah masyarakat itu setiap kunjungan tetap soal itu. Ya, tetap. Tapi kan apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pimpinan DPRD saja, karena soal banjir ini kan persoalan yang memang harus dituntaskan oleh Kementerian PUPR. Itu tidak cukup, tidak bisa dilakukan oleh Pemko Medan saja. Dan juga mungkin yang bisa bersuara lantang adalah DPRD Medan ya, Seharusnya. seharusnya. Tapi jujur Pak, banyak keluhan masyarakat muncul tentang pembangunan di Sumatera Utara dan juga khususnya pembangunan di Kota Medan. Seperti yang Pak Ilham katakan tadi, pekerjaan drainase sampai sekarang belum selesai. Sudah hampir 2 tahun, Pak. Masih ada lampu pocong yang tidak selesai dan masih banyak masalah lagi. Nah, tentu ke depan ini menjadi PR. Tapi oke, itu masalah Medan. Kita balik ke Sumatera Utara. Dalam perjalanannya, tentu ada banyak yang harus kita lihat satu demi satu ingin diperbaiki oleh DPRD Sumatera Utara melalui tugasnya. Tapi menjadi pertanyaan besar buat kita. Apakah tugas-tugas di DPRD Sumatera Utara itu sudah terlaksana dengan baik atau masih ada handicap-handicap yang dialami? Masih banyak sebetulnya. Masih banyak. Masih banyak selama 4 tahun ini ya tugas-tugas yang belum terlaksana secara baik. Karena apa? Karena memang anggota DPRD itu kan harus berbagi badan dalam urusan-urusan tugas kedewanan, dalam urusan-urusan tugas kerakyatan, dan tugas kepartaian. Ya. Jadi 3 tugas ini kan harus berimbang dijalankan. Berimbang atau seiring sejalan, Pak? Seiring sejalan dan berimbang karena memang tugas kerakyatan itu memang di atas segala-galanya. Ya. Tetapi kemudian tugas kerakyatan itu ya ini kan berkaitan selalu dengan kebijakan. Kita terhenti selalu di situ. Gitu. Terlalu terhenti di situ. Banyak hal keluh kesah yang disampaikan oleh warga misalnya, dan itu berkaitan dengan hak dasar ya masyarakat, itu pun kemudian belum bisa tentu kita selesaikan dengan cepat. Jadi ada hambatan di kebijakan. Ya. Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apakah harus juga ikut serta di dalamnya DPRD Sumatera Utara? Kalau dia pada tingkat peraturan daerah, tentu melibatkan DPRD. Oke. Tapi kalau dia berkaitan dengan peraturan gubernur, ya instruksi gubernur dan sebagainya, itu tentu adalah kewenangan sepenuhnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sekarang Sumatera Utara dijabat oleh pejabat. Ya. Sampai ada pemilihan gubernur yang baru. Ya kan? Dalam rentang waktu sekian bulan, bagaimana pandangan Bapak terhadap Pak Hasanuddin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara? Sejak beliau dilantik, saya belum pernah ketemu nih. Loh, saya belum pernah Wakil ketemu. Ketua. Iya, saya belum pernah ketemu karena beberapa kali kegiatan itu kemudian saya punya tugas yang bersamaan sehingga belum pernah ketemu. Mungkin ya dalam waktu dekat insya Allah bisa ketemu. Tapi kan kalau enggak ketemu tatap muka kan boleh telepon, Pak. Boleh. Sudah pernah? Tapi tentu bertelepon pun belum. Oh, Ya, tentu saya nanti berharap bisa diskusi yang lebih fokus berkaitan dengan Sumatera Utara, walaupun dia bukan berasal asli dari Sumatera Utara, tapi punya pengalaman teritorial di Sumatera Utara. Pernah jadi Pangdam ya. Tapi kan punya dong Pak Ilham komentar tentang beliau. Ya, tugas utama dari pejabat ini kan adalah melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, tugas pemerintahan, kemudian juga tugas utama yang lain adalah mempersiapkan pilkada dan pengamanan pemilu, baik legislatif maupun pilpres. Dan tugas-tugas pemerintahan itu sebetulnya boleh dikatakan sudah hampir tertuntaskan pada priorisasi Edi Rahmayadi dengan Musa Rajeksa. Gitu. Sehingga kemudian program pembangunan yang menjadi bagian dari visi misi
gubernur wakil gubernur yang sudah ada sebelumnya itu mungkin saja itu yang menjadi apa ya visi misi yang dijalankan walaupun mungkin ada perbaikan-perbaikan. Saya belum tahu persis. Kemarin saya dengar ada yang disebut dengan sumut hebat gitu. Hebat. Saya belum tahu ini apa ini. Karena sebelumnya kita tahu sumut bermartabat Iya. gitu. Jadi mengganti tagline Ah, menjadi sumut hebat kan ya, harus punya dasar sebenarnya betul. kan. Banyak dikritik juga itu Pak. Iya, Iya kan? seharusnya itu dengan persetujuan DPRD Sumatera DPR. Utara. Berarti belum ada Seharusnya dong belum ada. persetujuan. Hanya dengar-dengar dari luar aja, Bang. Gitu ya. Katanya hebat, harmonis, seterusnya ya. Itu pun nggak tahu kita. Itu kan seharusnya masuk dalam visi misi pejabat gubernur misalnya. Oke. Bicara tentang visi misi Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi dan Pak Musa Rajeksa yang sudah berakhir kemarin. Apa tanggapan Pak Irham? Pertama bahwa gubernur dan wakil gubernur itu kan dipilih langsung oleh rakyat Sumatera Utara. Oke. Dan saya bagian dari sejarah itu. Karena Partai Golkar adalah pendukung utama juga dari Pak Edi dengan Pak Ijek. Sehingga muncullah ya sumut bermartabat. Kita pahami betul bahwa ya selama 5 tahun kepemimpinan banyak langkah-langkah yang sudah mereka lakukan walaupun kemudian terbatas ketika ada COVID selama 2 tahun. Iya. Ya. Langkah-langkah itu yang kemudian diwujudkan melalui program pembangunan. Tetapi di luar itu tentu banyak ya yang belum terlaksana dari visi misi itu. Belum terlaksana dan ada riak-riaknya kan. Ya, artinya belum terlaksana karena keterbatasan, karena kebijakan, karena komunikasi dan sebagainya. Banyak faktor di dalamnya dan tentu itu yang menjadi catatan kita bersama bahwa contohnya ya, contohnya kemarin kan ada keinginan untuk membuat apa ya tol dalam kota ya itu belum juga bukan belum lagi tidak berjalan gitu itu contoh kecil. Kemudian sekarang kita lihat persiapan PON seperti apa Ya. ya tahun 2024 kalau saya tidak salah September kan PON akan berlangsung. Ya. Ternyata ya seperti Bang Peter bilang tadi tanah di apa Desa Sena, Desa Sena sekitar area kawasan PON sport center. yang ada hanya pancang-pancang saja gitu. Ini kan jadi kekhawatiran kita gitu ya. Belum lagi nanti pemilu Sumatera Utara seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi catatan bagi saya lah secara pribadi bahwa memang belum semua program-program yang dicanangkan itu sesuai dengan visi misi. Nah, menarik. Pak Irham tadi menyinggung sedikit tentang pemilu. Kurang lebih 3 bulan. Hari ini tanggal 14, kemudian menuju ke 14 Februari ya, Ya. 2024. Nah, dari pandangan Bapak, bagaimana pemilu ini? Khususnya legislatif dulu. Ya, yang pertama pemilu kali ini bertambah partai politik, peserta pemilunya bertambah, Ya. sehingga kemudian calon anggota legislatifnya juga akan semakin banyak, gitu. Dan bagi kita, khususnya Partai Golkar sebenarnya tidak ada masalah. Yang paling kita repotkan adalah bagi masyarakat. Dulu kita berharap ketika reformasi berlangsung, kita kan ada program penyederhanaan partai. Ya. Artinya bahwa partai-partai itu kita maksudkan supaya lebih efektif bekerjanya untuk rakyat, kemudian dengan efektivitas itulah kemudian ada penyederhanaan yang bisa kita lakukan. Karena tugas partai kan melakukan pendidikan politik dan kaderisasi, termasuk melahirkan kepemimpinan. Kalau kemudian semakin banyak partai, maka kita tidak tahu lagi model demokrasi kita ini seperti apa. Ya, kenapa banyak muncul partai, Pak? Apakah kamu semua kepingin jadi ketua atau kepingin mencari chance di situ? Ya, artinya yang pasti ketika partai menjadi peserta pemilu, dia punya hak konstitusi yang besar. Ya, baik itu di pilpres, di pileg, di pilkada, dan tentu dia akan diajak serta dalam koalisi-koalisi yang ada. Ya. Gitu. Bicara tentang partai politik yang menyangkut pemilu 2024, tentu di situ kan partai sudah menyusun calon legislatifnya. Dan kemarin kalau saya nggak salah sudah ditetapkan ya Sudah. oleh KPU. Dan Pak Irham masuk di dalam salah satu caleg yang akan bertarung di Dapil Sumut 1 Medan A nomor urut 1. Ya kan?
Udah tahu Bang Peter ini. Nah, menjadi pertanyaan, apa modal yang disiapkan, Pak? Ya, saya saya ingin katakan bahwa anggota DPRD itu bukan orang kaya, Bang Peter. Anggota DPRD itu orang yang berkecukupan saja. Saya nggak tahu lah kalau kawan-kawan yang lainnya seperti apa. Saya katakan berkecukupan bukan berarti kita tidak punya uang, pasti punya uang. Tapi kita bukan pemilik modal, Ya. kita bukan pengusaha, kita juga bukan penguasa, gitu. Dan Sehingga bukan disponsori. bukan disponsori. Saya bekerja sendiri atas nama sendiri dan kemudian saya berjuang juga ya bersama-sama dengan masyarakat di bawah, begitu. Dengan keterbatasan itulah kemudian saya menunjukkan komitmen saya terhadap masyarakat. 4 tahun ini saya lakukan ketika terpilih itu ya semuanya saya lakukan, saya kembalikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Saya punya program bantuan pendidikan seperti saya bilang. Saya membantu lembaga-lembaga pendidikan. Tiap-tiap sekolah itu saya bantu sebesar 100 juta rupiah. Mungkin catatan saya dari 2019 sampai sekarang lebih dari 200 sekolah yang sudah mendapatkan manfaat itu. Kemudian saya bantu juga rumah-rumah ibadah. Kemudian saya bantu juga untuk pelaku usaha UMKM dalam bentuk bantuan peralatan usaha. Paling tidak sekarang yang sudah di bawah binaan saya UMKM itu lebih dari 200 pelaku cukup UMKM. banyak ya. Cukup banyak. Tersebar di seluruh Di Sumatera 11 Utara. kecamatan. Oh, 11 kecamatan. Di dapil saya. Dapil. Ya, di dapil saya. Dan mereka mendapatkan peralatan yang menurut saya dalam rangka menstimulasi mereka untuk mengembangkan usahanya. Banyak sekali. Mulai kebutuhannya kalau dia butuh misalnya genset, kita kasih genset. Kalau dia butuh misalnya mesin kopi, kemudian ada lagi yang kemarin mesin jahit listrik. 2 minggu yang lalu saya baru serahkan untuk 100 paket bantuan peralatan usaha. Ya, itu bentuknya kemarin mesin kopi, peralatan bakery dan kuliner. Jadi berarti menuju ke pemilu 2024 ini sudah ada persiapan yang dilakukan secara pribadi oleh Pak Irham. Nah, bagaimana dengan partai? Dalam hal ini Partai Golkar ya? Iya. Ya, apakah juga sudah punya planning untuk itu terhadap caleg-calegnya? Ya, kalau Partai Golkar ini kan selalu partai pemenang pemilu, Pak. Kemarin enggak. Artinya, walaupun tidak menang, kita tetap pada baris kedua atau ketiga. Ya, Artinya itu dalam tiga adalah besar ya. ya partai yang berada pada pemenangan pemilu. Dan Partai Golkar itu kan partai tengah yang selalu kemudian tidak terbiasa dirinya menjadi oposisi. Partai Golkar itu adalah partai yang memang harus berada di pusat kekuasaan yang ada. Nah, makanya kemudian target kita kalau Sumatera Utara di pemilu 2024 ya target yang sudah ditetapkan, kebetulan saya wakil ketua koordinator pemenangan pemilu Partai Golkar. Jadi tentu itu tanggung jawab saya juga gitu ya. Target untuk DPRD provinsi itu 20 kursi. Sehingga kemudian bisa mengusung pasangan calon gubernur wakil gubernur. Ya, walaupun tetap tidak bisa kita sendiri tapi kita akan tetap koalisi, tapi dengan 20 kursi sendiri pun kita bisa untuk mengusung. Kemudian untuk DPR RI target kita 7 kursi. Dari Sumut 1 sampai Sumut 3. Ya. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Kota target kita 200 kursi. Sekarang kita punya 184 kursi. Begitu. Artinya itu target realitas yang kemudian kita lihat memang bisa kita capai. Gitu. Termasuk untuk pemenangan Pilpres yang akan datang. Berarti sudah ada target yang ditentukan, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan ya. Di pemilu banyak orang mengatakan sangat tergantung juga dari caleg-caleg yang hadir, punya track recordnya, pribadinya. Namun pada sisi lain orang juga sering mengatakan bahwasanya serangan fajar NPWP itu selalu membayangi pemilu. Apakah pemilu legislatif maupun juga pemilu presiden. Tanggapan Bapak? Dari dulu kan perjuangan kita selalu adalah pemilu bersih, jujur dan adil gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang hanya ada dalam tataran undang-undang saja, dalam teori-teori politik saja. Karena memang namanya pemilu dalam pandangan warga, masyarakat, itu adalah pesta gitu. Jadi pesta
terhadap sama dengan pesta-pesta perkawinan gitu ya. Nah, itu dalam pandangan warga dan kemudian mereka melihatnya ini kan pesta 5 tahunan. Ini yang kadang-kadang keliru dalam cara pandang menurut saya. Nah, inilah yang saya tanamkan selama ini bahwa kebutuhan saya terhadap warga itu bukan kebutuhan sesaat. Saya selalu sampaikan di sosialisasi ya beberapa tahun belakangan ini saya sampaikan, saya butuh Bapak Ibu bukan pada saat menjelang pemilu. Kalau pada saat menjelang pemilu saja saya butuh, bagus kita jual beli suara saja. Ya. Gitu. Saya butuh masyarakat itu adalah untuk 5 tahun dan seterusnya ketika saya pun tidak menjabat. Hmm. Ketika saya pun tidak menjabat, apa yang bisa saya lakukan untuk warga, saya lakukan. Jadi Makanya berarti kemudian ada program berkelanjutan itu. Jadi berarti ada legacy yang Pak Ilham tinggalkan untuk Harus. masyarakat, sehingga kalaupun sudah tidak di DPRD Sumatera Utara, Saya masyarakat akan tetap tetap mendampingi mereka. Oke. Tapi masalah money politik, walaupun undang-undang mengatakan itu dilarang, tapi toh ada kan? Itu memang tak bisa kita buktikan, Mhm. tapi dalam pandangan saya ada. Ada. Ya. Dengan berbagai cara. Dengan Bahkan berbagai sekarang cara. muncul sistemnya per voucher. Iya. Vouchernya harga 300.000, Hmm. tapi dibayar coba 50.000. Oh. Dan Anda bisa mendapatkan paket seharga 300.000. Oh, jadi Hebat dibeli ya? dibeli vouchernya 50.000, dapat paket 300. Iya. Saya Hebat pun ya? mau itu, Bang. Itulah yang Ah, disinyalir sedang berada di tengah-tengah oh, masyarakat. Di samping paket untuk HP, iya, iya, iya. tinggal kasih nomor diisi. Hmm. Nah, perilaku-perilaku yang demikian, Pak, dari waktu ke waktu, kenapa sulit diberantas ya? Ya, karena masing-masing punya kepentingan. Mhm. Rakyat juga punya kepentingan, caleg juga punya kepentingan. Tetapi tentu persoalan-persoalan ini tidak akan muncul kalau kemudian tidak ada peluang yang diberikan. Begitu. Jadi semua memang sangat tergantung pada peluang-peluang yang diberikan itu. Kalau kemudian lah bersepakat saja semua calon anggota legislatif tidak memberikan sesuatu kepada warga, itu tentu tidak akan berjalan. Tapi kalau kemudian justru yang terjadi adalah persaingan besaran pemberian, nah ini yang repot gitu. Repot ya. Repot. Apakah karena penegakan hukum itu tidak keras, atau masih lembek, atau sanksinya? Ya memang penegakan hukum pemilu kita kan sangat terbatas. Sudahlah terbatas, kemudian sulit dalam pembuktian, punya keterbatasan waktu. Begitu. Dia kan punya keterbatasan waktu untuk membuktikan 7 hari dan sebagainya. Mhm. Ya memang sulit gitu. Sulit ya. Karena tidak ada pengakuan semua. Kan Pak Irham pernah di KPU. Ya, Pasti suara-suara itu kan pernah muncul ya. sudah pasti, Bang. Sudah pasti ya. Oh, udah pasti, Bang. Berbagai cara bisa dilakukan. Iya, Asalkan jadi anggota DPRD. benar. Gitu ya. Iya. Terakhir Pak Irham. Tentu ada harapan ke depan. Bagaimanapun kita sebagai warga Sumatera Utara menginginkan kerja-kerja politik DPRD Sumatera Utara ini menjadi prima dari perilaku anggota dewan. Apa sumbangsi kita kepada masyarakat terkait dengan kerja DPRD Sumatera Utara satu sisi, dan sisi yang lain untuk internal DPRD Sumatera Utara. Apa Pak? Kalau saya pertama, dalam sisa priorisasi yang ada, lebih kurang 10 bulan ini, Ya. yang paling penting kita tegakkan itu adalah etika dan disiplin. Artinya dengan etika dan disiplin itulah menunjukkan marwah dan kehormatan DPRD Sumatera Utara. Yang kedua, bahwa fokus dalam merumuskan kebijakan-kebijakan bagi penyelesaian kasus masyarakat. Karena dengan 10 bulan inilah kita ingin menunjukkan bahwa DPRD itu bisa berbuat lebih banyak untuk warga masyarakat. Yang ketiga adalah di bidang legislasi. Ya, masih banyak ya rancangan peraturan daerah yang belum terselesaikan. Jangan sampai kemudian ini menjadi hutang DPRD periode sekarang untuk DPRD periode yang akan datang. Terima kasih banyak Terima kasih, Bang. Bapak Ilham Buana Nasution, Sama-sama, Bang. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.
sudah hadir di Cardova Podcast DPRD Sumatera Utara bicara. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bang.